Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang sehari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja kegiatan Nabi secara global keseharian ya. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang hasanah, yaitu yang baik, maksudnya teladan yang terbaik. Karenanya ini konsekuensi dari Nabi dijadikan sebagai teladan. Karena dia dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya dia yang terbaik, dan kenyataannya demikian. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam segala hal. Dalam segala hal. Kemudian kata Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Teladan yang terbaik bagi siapa? Bagi orang yang berharap bertemu Allah di surga kelak dan berharap mendapatkan surga pada hari kiamat kelak. Wa dzakarallaha katsiran, banyak mengingat Allah. Orang yang fokus ingin meneladani Nabi adalah orang yang ingin bertemu dengan Allah dan berharap mendapatkan surga. Adapun orang yang tidak memikirkan akhirat, maka keteladanan Nabi hanyalah sebagai wawasan numpang lewat, tidak dia fokuskan. Makanya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Sungguh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada teladan terbaik bagi orang yang berharap bertemu Allah dan hari akhirat. Konsekuensi orang yang memikirkan akhirat, maka dia berusaha untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh sampel dari keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak secara keseluruhan tapi hanya sekedar global ya. Kita mulai dari subuh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh di awal waktu, sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, hadis Ibnu Mas'ud, ayul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi berkata, as-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya. Banyak ulama menafsirkan yang dimaksud dengan salat ala waqtiha yaitu as-salat fi awwali waqtiha ya. Salat di awal waktu, karena waktu salat adalah waktu yang muassa dari awal sampai akhir ya. Oleh karena yang mulia yang mana adalah yang pertama. Dan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu salat di awal waktu, kecuali ada kebutuhan khusus. Contohnya seperti ketika zuhur sangat panas, maka Rasulullah SAW mengatakan abridu bis salat. Seperti di Hijaz yang kondisi sangat panas, maka Rasulullah SAW suruh untuk salat zuhurnya ditunda menjelang asar, karena kalau di awal waktu sangat panas, kemaslahatan khusyuk lebih utama, oleh karenanya ditunda. Demikian juga Isya, Rasulullah SAW ingin ditunda, tapi Rasulullah SAW melihat kondisi jamaah, idza ra'ahum mujtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar. Kalau Rasulullah lihat para sahabat sudah kumpul, Rasulullah segera salat Isya. Kalau Rasulullah melihat mereka lambat, Rasulullah tunda. Tapi secara umum salat-salat yang lain Rasulullah SAW salat di awal waktu. Makanya salat subuh disebutkan Rasulullah SAW selesai salat subuh bi ghalas, yaitu ketika remang-remang ya. Fayan sarifu nisaul mu'minat, maka para wanita pergi meninggalkan masjid, la yu'rafna minal ghalas, mereka tidak dikenal ya karena masih remang-remang. Ini selesai salat subuh. Demikian juga dalam riwayat yang lain, hina ya'rifu ahaduna jalisahu, Rasulullah SAW selesai salat subuh ketika seorang baru mengenal teman sebelahnya ya. Artinya masih gelap, artinya orang ketiga, orang di sampingnya lagi dia tidak kenal. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW salat subuh dengan bacaan yang panjang. Berarti Rasulullah SAW salat di awal waktu ya. Kemudian kebiasaan Nabi SAW setelah salat subuh, beliau duduk di musallanya, yaitu di tempat beliau salat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, fa idza tala'at qama, kalau Rasulullah SAW setelah matahari terbit, maka beliau meninggalkan masjid. Tidak disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW salat duha di masjid.
Tidak disebut dalam hadis Rasulullah SAW salat duha di masjid. Karena sang perawi ketika bertanya kepada Jabir bin Samurah, "Akunta tujalisun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kau sering duduk bersama Nabi?" Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, "Na'am katsiran." Saya sering duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kebiasaannya kalau habis salat subuh beliau berzikir di tempatnya ya sampai terbit matahari. Fa idza tala'at qama. Kalau matahari terbit maka beliau pergi. Bahkan beliau sebutkan wa kanu yatahaddatsun wa ya'khuduna fi amril jahiliyah. Sementara para sahabat juga ada yang di masjid dan mereka ngobrol di masjid dan Rasulullah membiarkan. Ya, Rasulullah berzikir, mereka ngobrol, Rasulullah biarkan, boleh aja. Bahkan terkadang mereka ngobrol tentang masa jahiliyah dahulu, fayadhakun, sehingga mereka tertawa. Ingat nostalgia zaman dahulu ya, tentang masa lalu di zaman jahiliyah membuat mereka tertawa. Mungkin mereka dulu nyembah berhala kayak apa, kayak hal yang aneh-aneh membuat mereka tertawa. Fayatabassam. Adapun Rasulullah SAW melihat mereka, Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah tersenyum. Taib, maka ini adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita menghidupkan sunnah ini sunnah mulai ditinggalkan ya karena berbagai macam alasan, sibuklah apalah ya. Tapi kalau kita di Madinah masih banyak orang seperti itu ya. Mereka pagi mereka duduk di masjid sampai terbit matahari ya, sampai terbit matahari ya. Kalau ada uzur ya mungkin karena kerjaan ya, yang lebih wajib ya silahkan. Tapi kalau kita kosong nggak ada kegiatan, hendaknya kita hidupkan sunnah ini sampai berzikir sampai terbit matahari ya. Ya ada kawan dia kebablasan, dia istrinya datang sama saya sama dia juga ya. Ustaz suami saya ini kalau di masjid sampai lama. Jadi bukan cuma sampai terbit matahari sampai jam 9. Saya bilang, "Pak, kenapa sampai jam 9?" Dia senyum-senyum aja. Terus saya jalan, dia bilang, "Kalau saya pulang diomelin, mending saya sampai jam 9." Nah, ini ada hal meninggalkan apa kumudorotan. Jadi ya jangan kelamaan juga, istri rindu, pingin ngobrol ya. Taib Rasulullah SAW, zahirnya beliau kalau mau salat duha di rumah. Sebenarnya datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yusalliha 4 rakaat atau yazid. Rasulullah sallam salat, kata Aisyah, kana Rasulullah sallam yusalli dhuha 4 wa yazidu masya Allah. Rasulullah sallam salat duha 4 rakaat dan beliau menambah sesuai dengan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di rumah Aisyah melihat. Oleh karena di sini ada pembahasan tentang hukum salat syuruk. Hukum salat syuruk. Kita tahu syuruk adalah awal dari duha. Intinya kalau seorang menjalankan sunnah Nabi, dia duduk di masjid dari habis salat subuh, kemudian dia berzikir sampai terbit matahari. Setelah itu dia menunggu waktu syuruk 15 menit setelahnya. Kemudian dia salat duha di masjid, boleh atau tidak? Boleh ya, boleh. Kemudian khilaf di kalangan para ulama, apakah pahalanya seperti haji dan umrah hadisnya sahih atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mendhaifkan, sebagian ulama menghasankan seperti Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, apalagi terkait dengan fadhil amal, mereka tidak ketat dalam hadis-hadis seperti ini dan amalannya boleh. Amalan tersebut habis salat berzikir sampai terbit matahari kemudian salat duha di masjid boleh. Ya. Tetapi apakah itu kebiasaan Nabi? Zahirnya enggak. Sampai apakah Nabi salat duha selalu, itu pun khilaf di kalangan para ulama ya. Ibnu Qayyim mentafsir dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan tidak demikian. Karena Rasulullah SAW perbanyak salat di malam hari sehingga beliau tidak ditangkap selalu rutin salat duha karena beliau tidak diperhatikan salat duha karena beliau senantiasa salat malam. Ketika beliau tidak salat malam baru diriwayatkan Rasulullah SAW mengqadha salat malamnya 12 rakaat di waktu apa? Duha ya. Jadi orang sudah salat malam lama banyak ya, boleh dia tidak salat duha atau sesekali salat duha. Tapi intinya amal ini habis salat subuh berzikir sampai terbit matahari ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya mau salat duha di masjid, mau di rumah silahkan ya, silahkan, yang penting salat. Apalagi dalam hadis Allah mengatakan Ibnu Adam salatlah 4 rakaat di awal hari, akfika akhiran nahar, maka aku akan berikan kecukupan di akhir hari. Siapa yang salat duha 4 rakaat, mudah-mudahan dimudahkan urusannya sampai akhir hari. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau salat duha 4 rakaat, kata Aisyah, wa yazidu masya Allah. Kemudian beliau tambah sesuai dengan yang Allah takdirkan baginya. Hadis riwayat Muslim. Adapun kegiatan beliau di rumah, ya, para sahabat tidak mengetahui. Ya. Para sahabat hanya mengetahui bagaimana kegiatan Nabi SAW ketika di luar rumah, ketika di masjid, ketika safar. Tapi dalam rumah mereka nggak tahu. Mereka tanya kepada istri-istri Nabi SAW tentang ibadah Nabi.
salat malam Nabi, ya, mereka tanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tahu adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sallallahu di rumah melakukan kegiatan sebagaimana suami-suami yang lain di zaman tersebut, orang-orang Arab yang lain, itu beliau memerah susu kambing, kemudian beliau menjahit bajunya, beliau melayani dirinya. Ya. Aisyah ditanya radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, maka Rasulullah sallallahu ya'malu fi baitihi, apa sih yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Faqalat kana basharan minal bashar yafli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yakhdumu nafsahu. Beliau adalah manusia sebagaimana yang lain, ya. Maksudnya Aisyah ingin menyatakan beliau sebagaimana yang lain, beliau tawadhu, beliau tidak menempatkan diri sebagai raja sebagaimana raja-raja yang lain yang dilayani dalam segala hal, tidak, beliau tawadhu, bahkan di puncak ketawadhuan. Bahkan beliau di rumah beliau membantu istrinya kerja sendiri, ngurus dirinya sendiri. Aisyah berkata, makanya Aisyah buka dengan kana basyaran minal basyar, dia seperti lelaki yang lain. Ya, tidak menstel dirinya seakan-akan raja yang harus dilayani dalam segala hal. Duduk manis, kemudian kaos kaki dibuka, ya, kemudian gigi disikat. Enggak, beliau kerja sebagaimana yang lainnya, ya. Kemudian beliau menjahit bajunya, memerah susu kambingnya, ya. Kemudian melayani dirinya. Dalam riwayat yang lain, Aisyah berkata, kana yakhitu thawbahu, beliau menjahit bajunya. Wa yakhsifu na'lahu, dan beliau menjahit sendalnya. Itu sendal dari kulit ditempel, digabung, kemudian dijahit. Jadi agak tebal. Rasulullah kerjakan, ya, namanya yakhsifu na'lahu. Wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutim, sebagaimana suami-suami yang lain para lelaki kerjakan di rumah mereka. Dalam riwayat yang lain, kata Al-Aswad, sa'altu Aisyata ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Aku bertanya kepada Aisyah, apa yang dikerjakan oleh Nabi di rumahnya? Qalat, Aisyah berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Rasulullah SAW membantu istrinya. Mihnati ahli fi khidmati ahlihi. Rasulullah membantu istrinya. Fa idza hadaratis salatu kharaja ila salat. Kalau tiba waktu salat, beliau langsung pergi menuju salat. Ini perhatian bagi kita para suami, bahwasanya memang benar para wanita, ya, dianjurkan untuk berkhidmat kepada suami, ya, dan itu kebiasaan para sahabiyat, ya. Seperti diriwayatkan dari Fatimah radhiyallahu taala anha, bagaimana beliau membantu Ali radhiyallahu taala anhu, ya. Kerjaan dilakukan oleh Fatimah datang dalam riwayat-riwayat dalam Fathul Bari disebutkan, ya, kata Ali radhiyallahu anhu, kanat indi Fatimatu bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Istri saya Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajarrat birraha hatta atharat biyadiha. Dia menggiling alat raha, itu alat penggiling gandum, batu gede 2 didorong, ini berat, ya. Sampai beri pengaruh kepada tangannya. Sampai disebut dalam hadis ishtakat Fatimatu majla yadiha, yaitu Fatimah mengeluh tentang tangannya mengalami majal. Majal itu 2 sifatnya, takti yaitu kayak pecah-pecah, kemudian ghilaf yaitu jadi ngapal. Itu tidak layak bagi tangan perempuan karena megang batu kemudian giling batu. Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerjaan pertama. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, wastaqat bil qirbah hatta atharat fi unuqiha. Fatimah ngambil air dari sumur pakai timba, ya, sampai lehernya sakit, ya. Wa qammatil bait hatta tabarrat thiyabuha. Yang kerjaan ketiga, dia sapu rumah sampai bajunya penuh dengan debu. Yang keempat, wa khabazat hatta tughayyir wajhaha, sampai wajahnya berubah karena bikin adonan kemudian taruh di tanur tempat bakar roti, lama-lama kan berubah, ada api panas merubah wajahnya. Subhanallah. Fatimah kerja keras, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling bungsu, biasanya bungsu paling disayang, enggak? Paling disayang. Makanya Fatimah radhiyallahu anha kemudian datang ke Aisyah mendengar ada budak-budak tawanan datang diberikan kepada ayahnya Rasulullah SAW, maka dia minta kesempatan untuk diberikan bantuan dari ayahnya, dijadikan pembantu, ya. Dan alasannya kuat.
Suaminya miskin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian minta kepada Nabi, ternyata Nabi tidak ada. Setelah pulang kemudian Aisyah lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi tidak kasih pembantu kepada Fatimah, bahkan Nabi mengajarkan Fatimah dan Ali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur agar kuat. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, 34 kali. Disebut dalam riwayat Rasulullah berkata, "Bagaimana saya berikan membantu kepada Fatimah sementara fuqara'us suffah, orang-orang yang miskin yang tinggal di Sufah kelaparan. Mending ini budak saya jual, hasilnya saya berikan kepada mereka." Rasulullah SAW mengajarkan kepada putrinya untuk hidup zuhud dengan bersabar. Ya. Bahkan dia berkata Rasulullah dengan kalimat yang indah, hendaknya dihafal oleh para wanita. Kata Rasulullah, "Isbiri ya Fatimah, sabarlah wahai Fatimah. Inna khairan nisa allati nafa'at ahlaha." Sebaik-baik wanita adalah yang bermanfaat bagi keluarganya. Sebaik wanita adalah yang paling bermanfaat bagi keluarganya, yang bantu keluarganya. Ya. Oleh karena seorang wanita ketika kerja di rumah, ngurus anak, bersihkan rumah, ya, dia merasa ini adalah pekerjaan terbaik. Rasulullah mengatakan khairun nisa, sebaik-baik wanita itu membantu keluarganya, membantu keluarga. Ini contoh Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga dalam contoh yang lain, ya, seperti Asma binti Abi Bakar, ya, ketika dinikahi oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sangat miskin, ya. Bahkan Asma berkata, "Tazawwajani Zubair wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala syai'." Ya. Ketika Zubair menikahiku, dia tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya tanah, tidak punya budak, tidak punya sesuatu kecuali kudanya. Ghairu farasihi, kecuali ada kudanya. Fa kuntu a'lifu farasahu wa akfihi mu'natahu wa asusuhu adukun nawa linadhihi wa alifuhu wa astaqil ma wa akhrizul gharbahu wa ajinu lahum, dan seterusnya. Beliau berkata, maka saya bantu Zubair, saya yang kasih makan kudanya dan saya yang mengurusi kudanya. Wa asusuhu, yaitu saya urusin, saya kasih makan, saya kasih minum, saya latihkan, namanya siyasatu al-faras. Adukun nawa, aku tumbuk biji-bijian yang dibuang orang supaya jadi lunak untuk dimakan oleh hewan, sampai dia yang bikin menjahit untuk bikin ember, ya. Jadi kerjaan, ya. Bahkan beliau berkata, ya, wa kuntu anqulun nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wa hiya ala thulutsai farsakh. Bahkan saya mengangkat nawa di tempat, kemudian saya jalan kaki dari tanahnya Zubair sekitar 2/3 farsakh, itu sekitar 4 kiloan saya angkat, ya. Ini bagaimana Asma membantu Zubair. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis seperti ini, kata mereka para sahabat dulu sibuk, mereka berjihad, mereka berdakwah, sehingga pekerjaan rumah mereka tidak sempat untuk ngurusin. Dan istri-istri mereka mengerti bahwasanya suami mereka lagi sibuk, ada kemaslahatan yang besar, sehingga mereka yang ngurusin pekerjaan rumah. Maksud saya para wanita, ya, bekerja di rumah dan para laki berusaha membantu sebisa mungkin. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membantu istrinya, kana fi mihnati ahlihi. Beliau membantu istrinya, ya. Artinya apa? Beliau bantu ngurusin rumah, ya, sampai merasin susu kambing, sampai jahit baju, sampai jahit sendal, ya. Jadi tidak masalah seorang suami bantu istri. Istri punya anak, mungkin lagi cebok, lagi capek, anaknya mau dicebok, dia lagi capek, "Bi, gantian dong." Siap, ganti. Sekali-sekali enggak apa-apa, jangan terus-terusan, sekali-sekali. Kata istrinya, "Abi pintar juga yang nyebok anak, ya. Terusin, Masya Allah." Enggak gitu kali, ya, sekali oke lah. Jangan terus-terus, jadi nanti suami jadi tukang cebok anak, enggak benar, ya. Sekali-sekali nyuciin piring, oke lah. Jangan terus-terusan, ya. Ya, kita lihat istri kita capek, maka kita bantu. Kita tawadhu terhadap istri sebagaimana Nabi SAW tawadhu terhadap apa? Istrinya, ya. Mau bilang Aisyah kerjaannya apa sih? Enggak ada anak. Artinya Aisyah bisa ngerjain semua, bisa enggak sebenarnya? Bisa, enggak ada anak. Kalau Aisyah susu, bisa aja Rasulullah begitu, ya. Tapi Rasulullah enggak begitu. Apalagi istri kita yang ada anak, yang ngurus anak, tentu uzurnya lebih besar. Ini Aisyah yang enggak punya anak saja, Rasulullah yang jahit baju, jahit sendal, kemudian merah susu, ya. Aisyah tentu kerjaan yang lain, ya. Itu pun Rasulullah tetap bantu. Mungkin tanpa diminta Aisyah, Rasulullah SAW ikut membantu kerjaan istrinya, cari pahala dengan
husnul isyrah, dengan bagaimana bergaul yang baik terhadap istri. Maka ikhwan, enggak apa kerja sama istri, bantu istri masak ya. Bantu istri masak itu bagian nyicipnya. Baik, kita lanjutkan. Adapun masalah makanan, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sebagaimana ma'ruf dalam hadis-hadis ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat." Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. In ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rawahul Bukhari. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Kalau dia suka dia makan, kalau enggak dia tinggalkan. Mencela makanan disebut oleh para syurahul hadis, maksudnya tidak mengatakan terlalu asin, terlalu kecut ya. Kurang garam lah. Beliau suka makan, enggak suka diam. Beliau tidak pernah komentar. Sebagian ulama mengomentari karena Nabi SAW tidak begitu perhatian sama makanan. Beliau bukan hobinya kuliner, tidak seperti kita. Kuliner ini. Rasulullah makan ada, makan enggak ya. Kita wah raja komentar ya. Bisakah antum sehari enggak komentar makanan? Mungkin bisa kalau sehari. Kalau seminggu kayaknya berat ya. Rasulullah seumur hidup tidak pernah komentar apa? Makanan. Kita komentar makanan. Bahkan gratis pun kita komentari. Sudah dikomentari ternyata habis. Sampai Rasulullah SAW ketika disuruh komentar Al-Khalid bin Walid, beliau makan dengan Nabi SAW dan Nabi SAW disediakan dhab. Ada yang kasih tahu, sudah dipotong-potong, Rasulullah tidak tahu, mungkin dicampur bumbu. Rasulullah kira daging yang lain. Ada yang kasih tahu, ya Rasulullah itu dhab. Dhab, kadal gurun. Maka Rasulullah SAW tidak makan. Khalid makan dengan lahap. Ketika melihat Rasulullah tidak makan, Khalid bertanya, minta Nabi komentar. Rasulullah, saya lihat engkau tidak makan. Aharamun hu? Apakah ini haram? Sekarang disuruh komentar. Rasulullah komentarnya indah, dia mengatakan tidak haram. Walakin ya, lam yakun bi ardi qaumi. Ini makanan seperti ini tidak ada di kampungku. Fa ajiduni a'afuhu. Aku mendapat diriku tidak bisa biasa makan. Komentar indah, ini tidak biasa makan. Antum kalau dikasih tempe, ini tidak ada di kampungku. Tidak biasa makan. Biasa makan apa? Kalau orang bule bilang gitu. Kalau kita, ini makanan kita sehari-hari. Jadi tidak, Rasulullah tidak bilang, masa saya dikasih kadal sih? Enggak sih. Ustadz kok dikasih kadal? Enggak. Rasulullah enggak. Kadal gurun ya. Ini kadal tapi keren, kadal gurun itu. Rasulullah SAW tidak komentar dan itu suatu keajaiban akhlak Nabi SAW. Jadi beliau bukan orang yang sibuk dengan makanan. Ada beliau makan enggak ya sudah, enggak suka ya sudah. Bahkan sering di rumah beliau tidak ada makanan. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, "In kunna lanaral hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal, thalathata ahillatin fi syahrain, wa ma uqidat fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar." Kami melihat hilal muncul, kemudian hilal muncul, berarti sudah masuk bulan kedua. Hilal muncul, selesai 3 hilal, 2 bulan selesai. Dan tidak ada api yang dinyalakan di rumah istri-istri Nabi. Istri Nabi 9 enggak ada api dinyalain selama 2 bulan. Kalau enggak ada api yang dinyalain berarti enggak ada teh panas, enggak ada kohwah ya. Berarti enggak ada apa lagi? Udah enggak ada yang bisa dimasak, enggak ada yang dimasak. Enggak ada yang digoreng, enggak ada dimasak. Gorengan enggak ada, minuman enggak ada. Enggak ada api dinyalain, terus mau diapain? Dan itu semua istrinya 9. Maka ditanya Urwah bin Zubair, "Ma ta'amukum ya ummah?" Kalau gitu apa yang kalian makan? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Al-aswadan, at-tamr wal ma." Kami hanya makan korma dan air. Bayangkan 2 bulan cuma korma dan air. Illa annahu qad kana li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansar kanat lahu mana'ih. Wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albanihim fayasqina. Tetapi Rasulullah SAW punya tetangga dari orang-orang Ansar yang meminjamkan hewan. Manihah itu hewan, entah onta, entah kambing dipinjamkan untuk diperasusnya dikembalikan. Ini salah satu bentuk memberi bantuan kepada tetangga. Ya, kambing dikasih, suruh merah, nanti kambingnya dikembalikan. Onta dikasih, dimerah. Jadi Rasulullah SAW 2 bulan cuma makan korma, air putih sama susu. Terkadang. Oleh karenanya, ibu-ibu bersyukur ya, alhamdulillah. Tidak ada hari yang lewat kecuali kompor nyala. Kecuali kompor apa? Nyala. Berarti ada yang hangat yang kita makan, ada panas yang kita makan, ada gorengan yang kita makan, ya, ada rebusan yang kita makan. Ini mereka adalah manusia terbaik, manusia terbaik. Oleh karena kita harus tahu bahwasanya harta bukanlah ukuran. Allah berikan harta kepada siapa saja, bukan berarti kalau seorang miskin berarti dia tidak dicintai oleh Allah.
Atau sebaliknya, ya, bisa jadi orang kaya dicintai oleh Allah, bisa jadi orang miskin dicintai oleh Allah. Tapi Nabi SAW beliau memilih hidup zuhud. Bahkan di antara mukjizat Nabi disebut oleh sebagian ulama yaitu komitmen dalam zuhud, konsisten. Rasulullah SAW tidak pernah senang-senang berfoya-foya sehari pun enggak pernah. Beliau komitmen tentang zuhud. Ini menunjukkan beliau seorang nabi. Kalau seandainya beliau bukan nabi, mungkin beliau sekali-sekali senang, hura-hura. Beliau seumur hidup enggak pernah hura-hura. Padahal harta banyak, kemenangan itu banyak beliau dapatkan. Kambing, onta, harta, emas, perak, beliau bagi-bagi. Komitmen zuhud seumur hidup. Itu Nabi SAW. Makanya ketika disebutkan suatu hari istri-istrinya minta dalam tanda kutip tambahan uang dapur, disebut ada yang mengatakan karena ketika itu Rasulullah mendapatkan ghanimah perang, para sahabat mulai memberikan pemberian kepada istri-istri mereka. Maka istri-istri Nabi kemudian minta diberi tambahan sebagaimana wanita-wanita yang lain. Maka Rasulullah SAW waktu itu memboikot mereka sampai akhirnya turunlah ayatut takhyir, ayat pilihan. Rasulullah suruh milih, mau hidup dengan Nabi harus zuhud. Allah katakan, ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, 9 orang, bilang sama mereka semua, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kemarilah, umatti'kunna, saya akan berikan kepada kalian pemberian, wa usarrihkunna sarahan jamila, kita cerai baik-baik. Kalau ingin dunia saya kasih, tapi harus pisah, enggak bisa sama saya. Wa in kuntunna turinallaha wa rasulahu wad daral akhirah, tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima, maka Allah siapkan ganjaran yang besar di akhirat. Rasulullah bicara tentang akhirat. Dunia cuma sebentar. Ya, dunia cuma sebentar. Akhirnya istri Nabi pilih untuk hidup sederhana bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya nisa'an Nabi, ya. May ya'ti minkunna bi fahishatin bayyinatin, ya. Yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Siapa di antara kalian melakukan maksiat akan diberi azab double dan itu mudah bagi Allah. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasuli wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha ajran karima. Adapun jika kalian ternyata taat kepada Allah, kunut, sabar beribadah demi Allah dan Rasulnya dan beramal saleh, maka Allah siapkan bagi kalian ganjaran yang besar. Jadi Nabi mengajak istri-istrinya untuk memilih hidup sederhana, Oleh karenanya lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering puasa gara-gara tidak ada sarapan. Rasulullah SAW bertanya, hal indakum ta'am, ada makanan enggak? Kata istrinya enggak ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa. Dalam riwayat yang lain Rasulullah tanya, ada makanan enggak? Kata istrinya enggak ada. Kata Rasulullah SAW, faqad asbahtu shaiman, laqad asbahtu shaiman, sudah puasa dari pagi. Rasulullah biasa. Sampai Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya menyebutkan ada sekitar 6 atau 8 sahabat kebiasaan mereka seperti Nabi. Kalau tanya kepada istrinya, ada makanan enggak? Kata istrinya enggak. Kata mereka, kalau gitu saya berpuasa. Sungguh bahagia istri kalau punya suami seperti ini. Mami ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau gitu papi puasa. Masya Allah, papi. Besok lagi, mami ada makanan enggak? Sarapan? Enggak ada. Kalau gitu papi puasa. Masya Allah. Hari ketiga masih sabar. Mami ada makan enggak? Kalau gitu papi puasa. Hari keempat, mami ada makan enggak? Enggak ada papi. Mami ngapain aja mami? Luar biasa, hidup mereka bukan untuk kuliner ya, kalau kita perhatikan, tidak seperti kita atau sebagian kita ya. Lihat ketika ada tamu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh cek, coba tanya istri-istriku, ada enggak makanan untuk jamu tamu ini? Dicek istri pertama sampai istri 9, semuanya menjawab dengan jawaban yang sama, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Sampaikan kepada suami kami, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali cuma air putih, gimana mau jamu tamu? Ini Rasulullah adil. Ternyata 9 istrinya semua tidak punya makanan. Satu tidak punya makanan, semuanya tidak punya makanan. Ya. Adil Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu adilnya luar biasa. Sampai kebersamaan, sampai nafkah, adil Rasulullah SAW. Buktinya semua tidak punya makanan. Subhanallah. Beginilah kehidupan Rasulullah SAW. Makanya ibu-ibu masya Allah bersyukur ya. Pulang ke rumah masih ada singkong, masih ada beras, alhamdulillah. Buka lemari masih ada Indomie, masya Allah, alhamdulillah. ATM suami juga ibu yang pegang, alhamdulillah. Terus apa lagi mau ngomel-ngomel? Udah bersyukur pada Allah Subhanahu wa. Tinggal ibadah. Lihat Rasulullah SAW rumahnya sederhana. Sampai mau sholat aja nggak ada space. Sampai Rasulullah SAW kalau mau sholat harus sentuh kaki Aisyah radhiyallahu anha supaya
tekuk supaya ada space untuk sujud. Kita rumah besar, space untuk sholat di mana-mana. Cuma yang sholat siapa itu masalahnya. Di dapur kita aja bisa buat sholat, besar dapurnya. Kamar mandi kalau boleh besar juga. Artinya tapi subhanallah. Yang penting niat mau sholat. Ini dalil bahwasanya kebahagiaan bukan rumah besar. Perhatikan, ini nyata, real. Bahwasanya kebahagiaan tidak harus rumah besar. Kebahagiaan itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang Nabi tidak bahagia, memang istri Nabi tidak. Mereka sangat bahagia dengan kesederhanaan yang ada. Tidak harus bahagia harus rumah besar, harus mobil mewah, enggak. Entah banyak orang punya rumah besar, mobil mewah tidak bahagia. Banyak sekali. Sudah lihat banyak orang kaya bunuh diri, narkoba, macam-macam. Masalah sana, masalah sini, kepala pusingnya. Banyak. Oleh karenanya, yakinlah bahwasanya harta bukan ukuran pemuliaan atau penghinaan Allah terhadap seseorang. Bisa jadi seorang kaya dimuliakan oleh Allah, bisa jadi dimurkai oleh Allah. Bisa jadi seorang miskin dicintai oleh Allah, bisa jadi seorang miskin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ini di rumah, kalau Rasulullah SAW keluar rumah, maka beliau memperhatikan para sahabat. Ya. Kalau beliau ingin mengumpulkan para sahabat, beliau kasih pengumuman dengan menyuruh seorang untuk berseru. Satu orang berseru, as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah maksudnya silakan berkumpul. Ya. Setelah ada azan, as-salatu jami'ah tidak digunakan untuk salat 5 waktu. Ya. Maka salatu jami'ah adalah seruan untuk mengumpulkan untuk perkara apapun. Ya. Karena untuk 5 waktu pakai menggunakan apa? Azan. Maka bisa jadi kalau mereka sudah berkumpul, maka Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada mereka. Bisa jadi Rasulullah SAW menasihati mereka, atau Rasulullah SAW ingin mengutus suatu pasukan perang, atau kirim mata-mata, atau Rasulullah SAW memberi wejangan kepada mereka, atau Rasulullah SAW mengabarkan ada syariat baru kepada mereka, cara mengumpulkan yang ada yang teriak as-salatu jami'ah, itu cara mengumpulkan di luar waktu salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu azan, ya. Kalau ada perkara yang genting, caranya as-salatu jami'ah. Kemudian Rasulullah SAW juga yatafaqqadun nas, yaitu ngecek-ngecek. Kalau bahasa kita belusukan tapi bukan pencitraan, ya. Jadi Rasulullah tidak bawa tim, ya, enggak. Rasulullah ngecek, ya. Karena Rasulullah SAW kepala negara ketika itu, dia harus ngecek, ya. Bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana muamalah mereka. Ini dalilnya banyak disebutkan oleh para ulama. Contoh, seperti sebenarnya mengatakan kenapa Rasulullah SAW kalau salat Id lewat satu jalan, pulang lewat jalan untuk mengecek, yatafaqqad, ngecek. Lewat sini, pulang lewat jalan lain. Siapa tahu di tempat lain ada yang susah. Jadi Rasulullah ngecek-ngecek. Kemudian juga, kenapa Rasulullah SAW sering ke Kuba setiap pekan? Kulla sabtin masyian aw raqiban. Rasulullah SAW keluar dari rumah pergi ke Kuba setiap pekan, ada yang setiap Sabtu, yaitu berjalan kaki atau naik kendaraan. Ada yang mengatakan untuk sholat di Masjid Kuba dan untuk mengecek masyarakat di sekitar Kuba, karena Kuba jauh dari pusat kota di Madinah. Sehingga dia ngecek, setiap pekan ada waktu ngecek para sahabat yang ada di sana. Yatafaqqad, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menyungguh orang sakit, ya. Rasulullah SAW menyungguh orang sakit, ya. Seperti bahkan Rasulullah SAW menyungguh pembantunya Yahudi yang sakit. Kana gulamun Yahudiyun yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang remaja Yahudi yang dulu pernah menjadi pembantu Nabi. Dan Nabi kepala negara muslim, pembantunya non muslim. Kemudian sakit, Rasulullah dengar, Rasulullah datangi untuk dikunjungi, dijenguk. Bayangkan, Rasulullah tidak lupa dengan kebaikan orang, bahkan membantunya non muslim Rasulullah datang. Ternyata dia sakit, kesempatan Nabi untuk mendakwahi. Selama ini mungkin Rasulullah dakwah dia tidak masuk Islam. Sekarang dia sakit, kesempatan. Kan dia berkhidmat kepada Nabi jadi bantu waktu lama, tapi ternyata enggak masuk Islam. Ketika dia sakit, Rasulullah kunjungi, Rasulullah katakan aslim, masuklah Islam engkau. Dia tahu tentang ajaran Islam, dia tahu Nabi siapa. Maka dia lihat kepada ayahnya, takut ayahnya marah, ayahnya bilang ati Abul Qasim, taati si Abul Qasim, taati Muhammad. Maka dia pun masuk Islam. Jadi perhatian kita, Rasulullah kunjungi pembantunya. Sama Rasulullah SAW kunjungi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik siapa? Pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Ummu Sulaim mendatangkan Anas, ya Rasulullah, ada Anas yakhdumuka. Ya Rasulullah, Anas jadi pembantumu, masih kecil. Tapi Rasulullah SAW datang ke rumahnya. Ya. Sampai Rasulullah SAW juga sholat di rumah tersebut. Rasulullah SAW ngecek-ngecek. Sampai ketika adiknya Anas, adik dari satu ibu lain bapak, ya, anaknya Abu Talha, masih kecil, mungkin umur 4 tahun kurang lebih, punya peliharaan burung, burungnya mati. Maka Rasulullah sempatin ngobrol sama
anak kecil tersebut. Kata Rasulullah SAW, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai si Abu Umair. Bayangkan dia masih kecil dipanggil kunyah, ya enggak? Abu Umair, ya. Abu Umair. Ada orang sudah dia kunyah, misalnya namanya Paijo, padahal kunyahnya Abu Saleh. Paijo, ya Paijo, Abu Saleh. Senang dipanggil dengan apa? Kunyah. Ini anak kecil, Rasulullah panggilnya dengan apa? Kunyah, ya Aba Umair. Makanya teman-teman saya punya anak kecil masih 4 tahun dia dipanggil kunyahnya. Misalnya namanya siapa, dipanggil ya Abu Sa'ad, ya Abu Fulan, padahal masih kecil. Katanya punya pengaruh, kalau diberi kunyah dia semakin mudah untuk memiliki kemampuan dan yang lainnya lah. Maka Rasulullah panggil ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair wa Abu Umair, apa yang terjadi dengan si kecil burung yang kau pelihara yang mati, ya. Rasulullah sempatin ngobrol sama anak-anak, bagaimana perhatian Nabi bahkan kepada anak-anak. Demikian juga, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu orang-orang susah, ya. Seperti ada seorang wanita kana fi aqliha syai', agak terganggu kepala otaknya, Rasulullah ngobrol sama dia. Dia ingin ngobrol berdua sama Nabi di depan banyak orang, ya. Ini dijadikan dia oleh para ulama bahwasanya kalau berdua tapi di depan banyak orang tidak disebut khalwat karena tidak bersendirian. Rasulullah ngobrol sama dia padahal fi aqliha syai', otaknya terganggu, tapi Rasulullah tidak sombong, tidak angkuh, Rasulullah biarin. Sampai ada budak jariyah mengambil tangan Nabi dibawa. Kata Rasulullah, biarkan bawa aku, silahkan ke lorong mana di kota Madinah. Rasulullah biarkan dirinya dibawa oleh seorang budak wanita. Demikian juga Rasulullah SAW, ya, dalam hadis menyungguh orang buta. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intaliqu bina ilal Basir alladhi fi Bani Waqif na'uduhu. Marilah kita pergi ke Basir yang ada di Bani Waqif, kita jenguk dia. Wa kana rajulan a'ma, dan dia seorang yang buta. Rasulullah SAW sengaja untuk menjenguk orang buta. Rasulullah SAW ngecek. Demikian juga Rasulullah SAW pernah masuk masjid, Rasulullah lihat kok mana perempuan tukang wanita berkulit hitam yang suka membersihkan masjid. Kata para sahabat, mereka sudah meninggal. Halla adzantumuni, kenapa kalian tidak kasih tahu saya dia sudah meninggal? Mereka menganggap perkara remeh. Rasulullah tidak perlu tahu. Hanya seorang wanita meninggal kita kubur, selesai. Tapi Rasulullah menganggap tidak remeh. Kenapa wanita ini pengurus masjid? Maka berbahagialah orang-orang diberi amanah untuk ngurus masjid, ngurus rumah Allah. Bagaimana Rasulullah perhatian sampai wanita berkulit hitam ini yang hanya sekedar sapu-sapu masjid, Rasulullah tanyakan tentang dia. Kata Rasulullah, tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Rasulullah SAW datang, kemudian Rasulullah SAW solatkan. Ini Rasulullah perhatian. Ya. Tapi demikian juga Rasulullah SAW dikatakan, ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengecek, ya, atau di dalam hadis disebutkan wala ya'naf an yamshiya ma'al armalah. Rasulullah SAW tidak merasa sombong kalau harus menemani seorang janda, ada urusan. Rasulullah SAW temani, ada keperluannya, ya. Bahkan Rasulullah SAW memotivasi untuk perhatian terhadap anak yatim dan janda. Kata Rasulullah SAW, as-sa'i 'alal mar armalah wal aitam aw yatim kal mujahid fi sabilillah. Siapa yang berusaha ngurusin janda atau ngurusin anak yatim seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu perhatian, janda suaminya enggak ada, apalagi ada anak-anaknya, anak yatim bapaknya enggak ada. Rasulullah tidak sombong untuk mengurusi mereka, ya. Beliau ngurusin mereka. Tapi di antaranya Rasulullah SAW juga mengecek tentang muamalah. Beliau pergi ke pasar, ngecek kondisi pasar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah SAW marra ala subrati ta'amin. Rasulullah SAW melewati ada tumpukan makanan di pasar. Fa adkhala yadahu fiha. Rasulullah SAW masukkan tangannya dalam makanan tersebut. Fanalat asabi'uhu balalan. Tiba-tiba jarinya mendapati ada basah dalam makanan tersebut. Rasulullah bertanya, ma hadza ya sahibat ta'am, wahai penjual makanan, ini apa kok ada basah di dalam makanan? Yaitu makanan agak rusak. Qala asabathu as-sama, ya Rasulullah, kena hujan. Rasulullah kemudian menjelaskan, afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahu nas, kenapa kau tidak taruh bagian luar agar orang tahu, orang lihat. Man ghasya falaysa minni, siapa yang curang, nipu, bukan dari golonganku. Ini bahaya orang jualan ini, nutup aib, ya, nipu, ya, bahaya. Kata Rasulullah SAW, man ghasya falaysa minni, siapa yang curang bukan dari golonganku. Ini ancaman, ya. Menjual barang seakan bagus ternyata tidak bagus, menjual jual servis jasa kelihatannya bagus ternyata enggak benar, ya. Tadi saya baru ketemu orang, Ustaz, ada yang jual travel, katanya jual umrah,
setara. Hotel ini setara, padahal setaranya beda jauh ya. Cuma setara sama-sama di Mekah. Subhanallah, zalim seperti ini. Ini enggak benar, ini penipuan. Menipu, yang ditipu tamu-tamu Allah ya. Dia untung, ujungnya nanti dia binasa. Gimana melakukan penipuan terhadap tamu Allah di tanah haram? Ini saya ingatkan kepada para pemilik travel. Pemilik travel itu jual jasa. Kalau dia tidak sesuai berarti dia nipu. Seperti jual barang, kalau barang tidak sesuai orang marah enggak? Orang marah, jasa tidak sesuai orang marah. Yang ditipu tamu-tamu Allah. Tipuannya terjadi di tanah haram. Ngeri. Makanya saya bilang travel itu usaha surga dan neraka, hati-hati. Ngeri ya. Ya. Hati-hati. Terus tidak siap, yang jadi masalah tidak siap rugi, itu masalahnya. Kalau ada rugi selalu ditimpakan kepada jamaah. Ada travel gini, terus qadarullah. Qadarullah. Sabar, Pak. Sabar. Kamu yang sabar rugi. Kok kita ruginya taruh sama kita? Harusnya kamu sesuai dengan apa? Iklan sesuaikan. Kalau kamu rugi, kamu yang sabar, jangan suruh jamaah yang sabar. Kamu posisikan diri tidak mau rugi, selalu yang rugikan adalah jamaah. Ini enggak benar seperti ini. Kalau travel siap rugi. Hati-hati loh nipu tamu Allah Subhanahu wa taala. Kecuali first major ya apa namanya? Beda kalau jadi bencana kemudian hotelnya meledak ya itu lain cerita. Tapi kalau saya ditipu broker, ya terus kalau broker nipu kamu, kamu nipu saya, begitu maksudnya. Ya sudah, kamu yang ditipu, kamu yang rugi. Kenapa harus kita yang dirugikan? Jamaah. Nanti pakai dalil sabar, qadarullah. Lah kamu yang qadarullah, kenapa kita yang qadarullah? Ngeri loh, maksud saya hati-hati. Saya cuma ini aja curhat, maksudnya banyak yang curhat sama saya. Hati-hati, hati-hati. Untung semua sedikit, sebentar lagi habis, kemudian ujung-ujungnya hisab. Ngeri. Banyaklah ceritanya, cuma itu aja sekedar contoh. Jadi hati-hati, kata Rasulullah SAW, kenapa kau tidak letakkan di luar? Maka semua hal yang mempengaruhi harga harus tercantum. Mempengaruhi harga naik atau turun harus tercantum. Dalam iklan, dalam hal yang mempengaruhi harga harus tercantum. Jangan disembunyikan ya. Baik. Kemudian Abdullah bin Abi Aufa berkata, "Kana Rasulullah sallam yukthiru dzikr." Rasulullah sallam suka berzikir. Wa yuqillul lagwa, dan beliau mempersedikit lagwa. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, maksudnya yuqillul lagwa, mempersedikit lagu. Ada yang mengatakan maksudnya Rasulullah SAW bercanda tapi tidak banyak. Yani yuqallil min apa namanya muda'abah. Rasulullah SAW bercanda tidak banyak. Beliau bercanda tapi tidak banyak. Ya. Dan candaan Nabi semuanya benar, sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW pernah bercanda. Ada seorang anak rajulan istahmalahu, ada seorang minta untuk dikasih tunggangan untuk jihad, maka Rasulullah SAW berkata, inna hamiluka ala waladin naqa, kami akan kasih kau tunggangan anak onta. Kata dia, wa madza asna bi waladin naqa, terus anak onta gimana ya Rasulullah mau jihad? Kata Rasulullah, wa hal talidu al ibala illa nuk, bukankah semua onta besar pasti anak onta? Enggak ada onta besar tidak dilahirkan. Jadi Rasulullah bercanda. Maksudnya onta besar juga ini juga anak apa? Anak onta. Ya, ini candaan Nabi tapi benar. Seperti ada seorang wanita tua bilang, ya Rasulullah doakan saya masuk surga. Kata Rasulullah SAW, innal jannah la tadkhuluha al-ajuz. Surga itu tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Maka dia pun sedih. Kata Rasulullah, kalau kau mau surga, kau akan jadi muda kembali. Jadi nenek-nenek jangan sedih, nanti kalau surga muda kembali. Nah, ini candaan Nabi semuanya benar, tapi tidak banyak. Rasulullah SAW yuqillul lagwa, tidak banyak bercanda. Ini tafsiran. Tafsir yang lain mengatakan yuqillul lagwa, maksudnya Rasulullah SAW rata-rata hadisnya jawami'ul kalim, yaitu padat, singkat dan padat. Ada hadis-hadis yang tidak singkat padat tapi tidak banyak. Kebanyakannya singkat dan apa? Padat. Ya. Ini maksudnya. Ada yang mengatakan yukil maknanya ya'dim, itu sama sekali tidak melakukan hal yang sia-sia. Dan itu ditafsirkan demikian karena di antara sifat-sifat orang beriman tidak melakukan perkara sia-sia. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk dalam salat mereka dan mereka berpaling dari perkara sia-sia. Ini ciri orang beriman. Ini sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Kita banyak terjerumus dalam perkara sia-sia, bukan perkara sia-sia, bahkan perkara haram, dengan interaksi dengan medsos, melihat yang haram, nonton yang tidak perlu, melihat aurat wanita terbuka, dengar musik, dengar ghibah, dengar namimah. Bukan lagi perkara sia-sia, bahkan perkara yang haram. Demikian ketika Allah menyebutkan tentang ibadur rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menyebut sifat-sifat ibadur rahman, ya,
Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ketika mereka melewati perkara sia-sia, mereka lewat aja. Mereka lewat aja. Antum kalau lagi jalan ada orang dangdutan, lewat aja. Jangan ikut berdiri kemudian kepala ikut goyang. Itu enggak benar. Lewat aja. Kalau antum lagi buka di dunia maya, ada yang tidak perlu antum lewati. Marru kiraman, jangan diklik. Kalau diklik imma sia-sia, kalau enggak sia-sia haram. Kita sia-sia sudah banyak kita lakukan. Bagaimana kita melihat ciri-ciri qad aflahal mu'minun? Padahal ciri-ciri orang beriman, orang-orang yang anil lagwi mu'ridun, berpaling perkara sia-sia. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau melihat sia-sia mereka lewati. Sudah azan Isya? Sudah. Tapi kita lanjut habis ini insyaallah taala azan dulu. Belum. Oh, belum. Oh, 2 menit. Baik. Nah, itu HP-nya siapa itu? Hah? Berapa menit lagi? Iya, 1 menit. Jadi intinya hati-hati. Di antara sifat Nabi SAW, yukthiru dzikr, suka berzikir. Lisan ini hendaknya kita sering berzikir. Ya. Ingat, zikir dengan tasbih, tahlil, tahmid, atau zikir mikirin makna-makna Al-Quran, makna hadis termasuk zikir. Karena thalabul ilmi termasuk apa? Zikir, memikirkan tafsir, memikirkan fikih itu zikir. Di antaranya zikir dengan lisan. Jadi usahakan kita pikirkan tentang agama. Itu namanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yutilu salat, dan beliau memperpanjang salat. Wa yuqsiru ayuqsirul khutbah. Ada yang mengatakan terkait dengan khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat disebut dalam hadis inna min fiqhir rajul, di antara fikih seseorang adalah memperpanjang salat, memperpendek apa? Khutbah. Dan itu benar. Orang kalau faqih, dia khutbahnya singkat padat, bermakna. Tapi kalau dia enggak faqih, ngalur ngidul, sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini, akhirnya turun sakinah, jemaah pada ngantuk. Tidur. Kalau dia faqih harusnya singkat padat, salatnya yang panjang. Kemudian wala ya'nafu an yamshiya ma'al armal, Rasulullah SAW tidak merasa sombong kalau harus berjalan dengan seorang janda menemani keperluannya, ya, mengenai keperluannya. Makanya perlu ada pendataan para janda, kita kasih bantuan. Dan ini di antara hal yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngurusin janda, ya. Saya pernah ke kawan, dia punya asrama janda, masya Allah, janda banyak situ. Tapi nenek-nenek banyak, tua-tua ya sudah. Tapi saya sempat ke situ. Dia punya ide luar biasa, bikin asrama janda, luar biasa. Ya tidak semua janda ada yang ayomi, ya. Apalagi janda udah tua, siapa yang mau ngayomi? Yang muda aja tidak diayomi, apalagi yang tua. Ini makanya harus ada, ya, sosial untuk mereka, karena mereka salah satu yang diwasiatkan oleh Nabi, bukan cuma yatim-yatim aja, yatim ya, janda juga iya. Apalagi zaman sekarang, mereka mungkin mudah ditipu, hasrat mereka banyak hal urusan masalah janda. Perlu ada tim khusus yang benar-benar bisa memperhatikan mereka, tapi bukan terfitnah atau memfitnah. Hati-hati, ya. Janda sortiran katanya, waduh bahaya. Baik, azan dulu, baru kita lanjutkan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Berusaha kalau melakukan kebaikan sempurnakan. Ya, Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah suka jika seorang melakukan suatu kegiatan dia sempurnakan, jangan setengah-setengah kalau bisa. Kalau enggak bisa ya semampunya. Ada sih saya punya kawan, dia punya bapak atau punya saudara, luar biasa. Kalau ada orang tanya rumahnya itu di mana ya? Dia langsung nganterin pakai motor sampai ke rumahnya. Bukan cuma nunjuk sana sini, dia langsung nganterin. Kebiasaan dia. Orang tanya di mana, nganterin sampai ke depan rumahnya. Jadi orang senanglah sampai depan apa? Rumahnya. Maksudnya kalau kita punya kebaikan sempurnakan. Ya, kalau bisa sempurnakan. Bisa bantu orang miskin sampai selesai urusannya, bagus. Bisa bantu dia berobat sampai selesai sembuh, bagus. Ya. Sempurnakan sampai benar-benar hajatnya selesai. Makanya dikatakan fayaqdilahu lahajah. Yaitu Rasulullah SAW sampai selesaikan hajatnya. Kalau bisa, kalau enggak mampu, enggak apa-apa. Makanya Nabi mengatakan man naffasa kurbatan, ya. Siapa yang meringankan, nafas itu tanfis, bisa jadi hilang secara total, bisa jadi hilang sebagian. Tapi kalau bisa secara total kita mampu, lakukanlah, itu yang terbaik. Baik. Kemudian kalau ada permasalahan Rasulullah SAW diskusikan sama para sahabat. Bahkan diskusi sampai malam hari. Kita tahu di antara yang Rasulullah tidak sukai adalah tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Wa kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditha ba'dahu. Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum Isya, khawatir bablas sehingga Isya terlambat ya. Dan Rasulullah SAW tidak suka ngobrol setelah Isya, ya, karena ngobrol setelah Isya ini dampaknya banyak. Waktunya panjang, lupa diri, kemudian akhirnya begadang, akhirnya sholat malam lewat, sholat subuh terlambat. Kecuali ada yang maslahat. Di antara maslahat yang memperbolehkan pembicaraan di malam hari sebenarnya ilmu. Setelah Isya pembicaraan ilmu enggak ada masalah. Para ulama sering begadang, diskusi di antara mereka di malam hari. Sampai disebutkan ada sebagian muridnya Imam Malik mendatangi Imam Malik menjelang subuh. Subhanallah, diskusi Imam Malik menjelang apa? Subuh. Ya, karena mereka ma'ruf, mereka begadang untuk menuntut apa? Ilmu, ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Wa man talabal ula sahiral layali." Siapa yang ingin mencapai yang tinggi dia begadang, ya. Taib. Atau karena untuk urusan kaum mukminin. Seperti Nabi ngobrol dengan Abu Bakar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmuru inda Abi Bakar lailah." Ya. Kadzalika fil amr min amril muslimin wa ana ma'ahu. Rasulullah SAW ngobrol sama Abu Bakar semalam, ya, semalaman ngobrol. Dan terkadang dalam urusan kaum muslimin dan aku bersamanya. Ya, ini ngobrol urusan kaum muslimin kalau memang harus rapat setelah Isya urusan kaum muslimin enggak ada masalah, semuanya berpahala. Di antara obrolan yang juga dianjurkan meskipun sudah Isya adalah ngobrol sama istri. Kata Ibnu Abbas, "Bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada." Aku tidur rumah bibiku Maimunah, aku dengar Nabi ngobrol sama istrinya beberapa waktu kemudian apa? Tidur. Jadi seorang berusaha sisihkan waktu ngobrol sama istri. Karena ngobrol istri dapat pahala. Ingat ya, tapi semuanya harus niatkan karena Allah. Jadi sabar dengar curhatan istri, dengar celotehan istri, dengar sabar karena berpahala. Rasulullah juga melakukannya mendengar obrolan istri. Dia menunggu kita datang, ya, kita sibuk datang kemudian sibuk ngantuk tidur. Kasihan dia nunggu padahal ingin apa? Curhat. Kalau kita enggak dengar curhat, dia curhat sama orang bahaya. Nah, makanya kita dengarin. Sebentar enggak lama-lama ya. 5 menit ya, 10 menit. Nah, tidur. Baik. Kita bacakan kesimpulan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata tentang akhlak Nabi di siang hari sampai malam. Beliau berkata, "Wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam," dalam tafsirnya, "annahu jamilul isyrah." Rasulullah SAW adalah orang yang mempergauli istrinya dengan indah ya. Rasulullah SAW mempergauli istri dengan indah, dan istri lebih utama untuk dipergauli dengan indah daripada orang lain. Istri lebih utama untuk kita candain, istri lebih utama untuk kita atraktir, istri lebih utama untuk belikan hadiah, istri lebih utama untuk kita maafkan, untuk kita sabarin istri daripada yang lain. Jasa dia banyak sama kita. Maka seorang sabar mencari ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW jamilul isyrah. Rasulullah SAW indah dalam bergaul bersama istrinya. Daimul bisyr, senantiasa tersenyum. Ya. Yudaibu ahlahu, kata Ibnu Katsir, mencandai istrinya. Wa yatalattafu bihim, dan Rasulullah SAW lembut dengan mereka ya. Harusnya kita begitu.
keluar macan, di rumah kelinci, lembut dipegang. Jangan di rumah macan, keluar apa? Kelinci. Kita harus lembut sama istri, di luar garang-garang dikit oke lah, tapi di rumah jangan terbalik. Di luar pengecut, di rumah garang. Wa yusi'um nafaqatahu, kalau beliau ada kelebihan beliau kasih lapang pemberian kepada istri-istrinya, tentu dengan aturan. Wa yudhahiku nisa'ahu, dan beliau membuat istrinya tertawa dan beliau juga tertawa kepada istrinya. Ini sifat-sifat Nabi SAW. Paham? Yang selanjutnya ini antum enggak paham, dengar baik-baik. Wa yajtami'u nisa'uhu kulla lailatin fi baiti allati yabitu indaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istrinya ngumpul, ini antum susah paham nih. Istri-istrinya ngumpul di rumah istri yang jatah nginapnya. Jadi ngumpul bareng, terkadang makan bareng ya. Fayakulu ma'ahunna al-asya fi ba'dil ahyan. Terkadang makan malam bareng. Rasulullah kumpul dengan 9 istrinya makan malam bareng. Ini cuma wawasan ya, wawasan. Wawasan. Kemudian habis itu yang lain pulang, kemudian dia tinggal bersama istri yang jatah nginapnya. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa ya. Tsumma tansarifu kullu wahidatin ila manziliha. Kemudian masing-masing balik. Rasulullah sallam adil seadil-adilnya Rasulullah sallam. Rasulullah tidak pernah membedakan satu dengan lain urusan mabit, tidak pernah. Mentang-mentang istri tua sudah tua, udahlah 2 hari aja, istri muda 5 hari, enggak boleh. Atau sebaliknya, mentang-mentang istri tua yang berkuasa 5 hari, istri muda 2 hari, hisab miring hari kiamat ya akhi. Hati-hati. Miring. Ketemu hari kiamat, jenggotan kok miring. Qadarullah. Terlambat, tidak bisa. Ngeri. Miring. Sampai Rasulullah SAW sakit, Rasulullah berusaha adil. Sampai dia sakit susah diangkat, dia menjalankan gilirannya. Sampai sakit Rasulullah adil. Pindah ke rumah satu, dia sakit capek dipapah, tapi demi keadilan. Sampai Rasulullah, para istri-istrinya tahu Rasulullah SAW ingin di rumah Aisyah, mereka izinkan semua. Kalau semua izin tidak ada masalah. Tapi maksudnya Rasulullah berusaha untuk adil. Sampai dalam sakit parah, mau mati, Rasulullah SAW mau meninggal, tetap berusaha menjalankan giliran apa? Giliran mabit. Ini sebagian kita poligami, satu tinggal di rumah, satu di garasi. Ya Allah, gimana ceritanya? Ya. Bangga istri saya 2. Satu di mana? Di garasi, ya gimana? Garasi dibikin rumah-rumahan, nggak boleh gitu ya. Kalau nggak mampu lah yang cerita. Kalau mampu, dia ridho kok, bukan ridho itu, pasti terpaksa daripada kamu ceraiin. Ya. Kalau adik perempuan mau digitukan gimana? Kalau kakak perempuan mau digitukan gimana? Ridho kamu. Kakak kamu jadi istri kedua, ditaruh di garasi. Yang benar aja. Taib. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kana yanamu ma'al mar'ah min nisa'ihi fi syi'arin wahid. Beliau satu selimut, satu kain, lipat barang-barang berdua. Itu begitu yang benar ya. Bukan masing-masing selimutnya sendiri. Satu menghadap utara, satu menghadap selatan. Satu menghadap utara main HP, satu menghadap selatan main apa? HP. Ketawa ke TV sama istri orang, repot. Mesra sama istri, bukan sama istri orang. Kalau telepon sama istri semangat. Gimana habibati, gimana sayang, gitu lah. Habis sibuk. Kalau sama istri orang, kaif haluk ukhti, barakallahu fik. Ahsanallahu ilaik, Masya Allah. Langsung kreatif, inovatif. Setan memang ya. Sama istri, sibuk. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, tidur selimut sama istrinya. Yadha'an katifai rida wa yanamul bil izar. Rasulullah SAW biasanya kalau ini ya ridanya dilepaskan, tidur pakai sarung. Wa kana idza shalal isya yadkhulu manzilahu yasmuru ma ahlihi qalilan qabla an yanam. Ngobrol sama istrinya sebentar sebelum tidur. Yu'anisuhum bidzalik, menyenangkan istrinya. Dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Kalau tiba malam hari, maka Rasulullah SAW tidur di awal malam, kemudian beliau bangun di akhir malam. Dalam beberapa riwayat, di antaranya Rasulullah SAW bangun di sepertiga malam yang terakhir. Ada riwayat seperti dalam hadis Ibnu Abbas, sepertiga malam terakhir Rasulullah bangun, kemudian salat sampai subuh. Dan itu kebiasaan Nabi SAW, apalagi sepertiga malam terakhir adalah malam nuzul al-ilahi. Ya. Allah turun ke langit dunia dan Allah mencari hamba-hambanya. Hal min da'in fa'astajiba lahu, adakah yang berdoa akan aku kabulkan? Hal min sa'il fa'utiya su'lah, ada yang minta akan aku kabulkan.
Hal mustaghfirin faghfirullah. Apakah ada yang mohon ampun akan aku ampuni. Ini sepertiga malam. Bagaimana caranya? Yang terakhir kita hitung, kita dari azan maghrib sampai azan subuh. Azan maghrib sekarang jam berapa? 18 berapa? 18.16. Azan subuh 4.40 ya. Taruhlah gampangannya 6.30 sampai 4.30 taruhlah. Berarti dari maghrib sampai subuh 10 jam. Kalau 10 jam bagi 3 berarti 3 jam 3 sepertiga jam. Berarti 3 jam 20 menit kira-kira. 3 jam 20 menit. Kalau 3 jam 20 menit, iya 3 jam 20 menit kita tarik dari setengah 4 berarti kan dari setengah 5 berarti setengah 4, setengah 3, setengah 2. Tambah lagi 20 menit mundur, ya kira-kira 1 jam lewat 15 menit. Jam 1 lewat 15 menit atau setengah 2 lah. Itu sudah mulai sepertiga malam yang terakhir. Antum bangun jam 2, jam 3 oke. Itu sudah termasuk sepertiga malam yang terakhir. Mulai dari setengah 2-an kira-kira. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW terkadang bangun dicicil sampai 3 kali. Beliau bangun, terjaga, beliau sholat malam 2 rakaat, kemudian beliau tidur lagi. Terbangun lagi malam hari, beliau sholat lagi 2 rakaat, kemudian tidur lagi. Kemudian bangun lagi, jadi nggak ada masalah. Kadang dicicil, kadang langsung sekaligus, bebas. Yang penting ada sholat. Yang penting jangan satu malam kita nggak sholat sama sekali. Berusaha meskipun 2 rakaat. Sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada modal. Sebaik-baik modal sholat malam, berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama menamakan surat Al-Muzammil dengan Zadud Da'iyah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang bersujud, bangkitlah engkau, salat malamlah engkau. Ini bekal untuk setiap kita. Di depan kita di siang hari banyak permasalahan. Kalau kita punya bekal, kita dekat dengan Allah di malam hari, insyaallah kita tegar menghadapi berbagai macam permasalahan. Dan Aisyah berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudha'u lahu wudu'uhu wa siwakuhu, fa idza qama min al-laili takhallathu mastaka." Rasulullah SAW sudah persiapan, beliau ditaruh airnya, ada siwaknya. Jadi beliau sudah siap memang salat malam. Jadi maksudnya malam hari itu sudah di planning untuk salat malam. Makanya disiapkan air wudu, disiapkan segala, begitu bangun sudah siap. Nah kita juga harus siap-siap ya. Paling tidak kalau kita sekarang nggak perlu apa-apa karena semua ada di toilet. Tinggal jam alarm aja. Kalau nggak bisa bangun pasang alarm 3. 1 di atas lemari, 1 di bawah kolong, 1 di telinga istri. Insyaallah bangun. Insyaallah bangun. Kita mau niat. Kita masalahnya nggak niat. Jujur kalau kita tahu ada jadwal terbang jam 5, kita bangun jam 2 enggak? Kenapa kita enggak mau ketinggalan? Kita rugi kalau pesawat terbang kita ketinggalan, rugi 2 juta, 3 juta. Tapi kenapa kita tidak bangun selamat? Kita tidak merasa rugi. Itu masalahnya. Kalau pesawat di Cengkareng jam 5, kita bangun jam berapa? Jam 2 bangun. Mau tidak mau harus bangun daripada ketinggalan pesawat. Tapi kalau sholat lewat. Ya semoga Allah ampuni kita semua. Taib. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas, falamma kana thuluthul lail al-akhir, ketika sepertiga malam yang terakhir, qa'ada fa nadhara ila sama. Rasulullah duduk kemudian melihat ke langit. Kemudian baca inna fi khalqis samawati wal ardi seterusnya di akhir surat Al-Imran. Tsumma qama fatawadda. Setelah baca akhir Al-Imran, kemudian beliau berdiri kemudian berwudu. Ini dalil bahwasanya boleh baca Quran meskipun belum berwudu. Ya Rasulullah bangun tidur kan sudah batal wudunya. Tapi baca Quran. Yang khilaf itu kalau pegang Quran. Tapi kalau baca Quran dalam kondisi wudu tidak ada khilaf. Bahwasanya itu diperbolehkan. Ya. Maka Rasulullah SAW kemudian berwudu, wastanna fasalla 11 rakaat. Kemudian beliau salat 11 rakaat. Summa idzan Bilal mengumandangkan azan, kemudian salat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian baru salat subuh. Ya ini kira-kira keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Rasulullah SAW rutinitasnya tidak ada yang pakem karena Rasulullah SAW juga mengalami banyak kegiatan-kegiatan. Terkadang beliau safar umrah, terkadang beliau safar haji, terkadang beliau safar perang. Ya banyak kegiatan Nabi SAW. Tapi secara umum kalau beliau tidak safar kira-kira seperti ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam hadis-hadis. Tentunya ada zikir-zikir yang lain yang beliau lakukan seperti zikir pagi, zikir petang yang merupakan keseharian Nabi SAW. Ya. Kalau ingin tahu bagaimana akhlak Nabi, ya tahulah bahwa seluruh kegiatannya karena Allah. Seluruh kegiatannya karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk siapa? Allah. Ini pedoman kita. Karena ingat kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. La ujra illa an husbah.
Tidak ada pahala la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali kalau diniatkan karena Allah. Maka nasihat saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, semua kegiatan kita niatkan karena Allah. Ngurus istri, ngurus anak, bayar listrik karena Allah Subhanahu wa taala, nenangin istri, ngobrol sama anak-anak, meluk anak-anak, semuanya karena Allah. Olahraga karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya berpahala karena inna salati wa nusuki wa mahmati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Yang ingin tahu bagaimana akhlak Nabi tinggal baca Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an, akhlak Nabi Al-Qur'an. Semua ayat tentang perintah-perintah Allah semuanya dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah taala alam bis-shawab. Bagaimana jika kita membiarkan istri kita mengerjakan pekerjaan rumah sendiri? Juga kita suruh-suruh dengan niat agar istri dapat pahala yang banyak. Wah ini modus. Emang Nabi tidak ingin istrinya dapat pahala? Saya tanya sama antum. Nabi sayang enggak sama istrinya? Sayang enggak sama istrinya? Sayanglah. Nabi ingin istrinya dapat pahala enggak? Dapat, tapi Nabi juga bantu ya. Ya udah dia bantu, kita bantu juga, kita juga kerja ya. Ya. Jangan gitu kali ya, udah kamu kerja biar kamu dapat pahala. Terus ya saya mendukung. Enggak lah, itu sunnah Nabi yang terbaik. Jangan kita inovasi sendiri. Sunnah Nabi begitu, ikuti aja udah. Jangan bilang saya niatkan ini biar kamu dapat pahala banyak ya. Enggak lah ya. Terus saya ngomel-ngomel kamu ya biar kamu sabar. Kalau saya ngomel-ngomel kamu sabar dapat apa? Pahala. Nanti gitu dibalasnya. Orang tatoan diterima solatnya enggak? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tato adalah maksiat. Tato adalah maksiat. Di zaman Nabi yang tatoan wanita karena mereka yang butuh untuk menghias diri. Makanya datang hadis tentang wanita, la'anallahu wal washima wal mustaushimah. Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Yang laki